Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10A Soft Skill Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kami di sini akan melakukan wawancara atau observasi kepada salah satu komunitas yang ada di Desa Klepu, Kecamatan Butuh, yaitu komunitas ternak ikan gurame yang diketuai oleh Bapak Suripto. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Daniel Darmawan dari Program Studi Manajemen. Saya Muhammad Afif Wahyadi dari Prodi Teknik Otomotif. Saya Rifki Nurfuadi dari Prodi TI. Saya Nila Dilasari dari Program Studi Hukum. Saya Catur Kurniawati dari Program Studi Peternakan. Saya Muntafiah dari Prodi Manajemen. Oke teman-teman, mari langsung saja kita menuju lokasi. Wijaya Mina. Wijoyo Mino. Kalau anggota dalam komunitas ini ada berapa, Pak? 18 itu cuma daerah sini aja ya? Maksudnya per kakak atau bagaimana? Ada per kakak campur. Oh, terus itu kolamnya itu juga di sekitaran rumah-rumah di rumah masing-masing. Itu kan ketentuan dari sana kan, kalau lahan luas bisa jadiin satu. Ini kolam punya siapa. Cuman ini karena rumahnya jauh-jauh, ya sekitar sini kan jauh. Jadi di tiap anggota membuat kolam. Terus kemudian sebenarnya mereka udah punya kolam dari yang dulu-dulu gitu loh. Dan punya dulu yang bekas kolam lele atau dulu pernah melihara niat dan juga cuman karena kosong terus misalnya diperbaiki lagi lah karena ada ruangan ini sekitar ada 18 orang. Tapi untuk mengatasi kendala seperti cuaca ekstrim itu sama penyakit itu bagaimana Pak tadi Pak? Kan ada yang dari obat dari sananya. Nah kalau cuaca, pas cuaca tidak bagus atau tidak mendukung, Ya kalau tambahin air kalau dari PPN memang dikasih obat, cuman juga sana nggak menjamin, kurang menjamin, cuman istilahnya cuma menunggu perubahan musim. Nah kalau sumber airnya itu dari mana Pak? Sumur tanah, kita bikin ya nyedot sumur, misalnya bikin sumur. Dan dari kaleng itu nggak ada, karena kita kan nggak ada sumber air dari kayak daerah-daerah Sleman itu kan ada sumber air, mata air. Kalau sini nyedot misalnya dari sumur. Ini masih ini tuh Wijaya Mina. Ya sebenarnya banyak, ya nggak cuma sih, ada satu kolam yang habis ada, terus beberapa yang 25% dan 50% kematiannya karena nggak tahan sama cuaca. Kemudian dari PPL juga istilahnya ya cuman apa sih, mbok bisa terselamatkan gitu. Ya dikasih obat-obatan, terus dikasih daun-daun apa untuk menetralisir air, yang itu berdasarkan kebiasaan, pengalaman lah istilahnya. Misalnya dikasih godong ini Pak, ini atau godong pisang atau apa ini biar airnya rada mungkin keasamannya atau pH-nya stabil. Jadi memang sini untuk secara teknis kadar air itu nggak ada untuk mengetes pH atau suhu di dalam kolam. Kalau terlalu dingin juga rawan, ya panasan, terlalu panas ya Ya penanganan itu juga termasuk kendala. Bisa kalau musim dingin juga kita nggak boleh masih pakan terlukanya, kadang dipuasakan, kadang nggak boleh dikasih pakan full, terus dikasih daun-daunan saja, terus nggak usah mengganti air, kita cuma nambah terus. Kalau musim hujan, nah itu baru kita bisa mengganti atau nguras air yang di dasar-dasar. Penanganannya memang lebih rumit daripada
yang Iya. lain. Itu dalam satu kakak atau satu anggota itu kolamnya terdapat berapa Pak? Satu Minimal satu. Minimal satu, tapi ada yang lebih dari satu. ada yang bisa. Karena pembesaran kan makin padat kan harus dipisah. Dilong penjarangan untuk Pembesaran kalau terlalu padat kan ya 320 kan masih sekitar 2 jari. Kalau makin besar kan harusnya kan ada penjaranya. dilong dipindah tempat. Biar nggak terlalu padat. Kalau untuk pemasarannya bagaimana Pak? Kan nanti kan dari bibit ya, dari benih itu dibesarkan di sini ya. Nanti kan ini untuk konsumsi. Untuk pemasarannya itu bagaimana? Atau ada yang sudah membeli atau Kalau ya itu tadi saya bilang pemasaran kita nggak punya link untuk pasar keluar, misalnya ke rumah makan atau ke penampung atau tengkulak besar, pedagang besar kita nggak ada. Kalau memang kita ada yang jual ya kita lewat warga aja di grup warga kan kita. Anten sing boten keren boten niki terus dipoto ini. Oh kalau sekilo, kalau 2 kilo, 3 kilo aslinya habis. Itu karena mengantisipasi kematian. Sebenarnya masih ya sekitar sekilo 3 atau 4 lah, belum besar banget. Cuman untuk antisipasi daripada mati kabeh ya dimanfaatkan gitu. Ya dikonsumsi. Nah itu kan harusnya idealnya kan kalau untuk kontinuitas harusnya kan buat beli bibit lagi. Sebenarnya kan seperti itu, cuman ya kembali ke ini karena kebutuhan yang lain juga repot gitu. Ya kadang dijual selama ini masih lingkup warga aja yang membeli. jadi taraf kita itu sebenarnya belum taraf komersial, masih taraf tambahan gizi lah istilahnya. Jadi memang untuk gurame ini apalagi bantuan dalam segi seperti itu untuk pemasaran atau tingkat komersial itu belum nyampe. Kalau yang kami mengawali dulu sih bibit ya Mas Adi, kalau bibit pasti bisa dari oyong terus bisa dipasarkan bentuk bibit. Tapi kalau ini pemasaran memang kelasnya ini kelompok kita itu masih sifatnya ya tambahan gizi rumah tangga. Ya belum Ya sampai belum profesional sebagai Profesional. peternak lah. Mungkin kecamatan lain udah ada bisa yang udah bersama dengan operasi kalau ada. Kalau dari itu Pak, katanya ada Pak ya. Kalau ada jabatan pasar itu, Iya, tapi pasar. itu belum kelompok malah itu. Tapi tadinya mengawali kelompok. Cuman di sana ada pedagang besar. Ya, kan? jadi ada yang ya itu tadi sampaikan lah. Kelompok pun belum tentu dari 18 itu ada 2 atau 3. Saya sudah nyampaikan dulu ke Dinas Perikanan bahwa nanti ada bisa 2-3 orang yang bisa berkembang pun sudah bagus. Kenyataannya ya memang tidak segampang itu, apalagi terkait dengan kondisi kemarin itu memang ya benar-benar Ada yang mati kan. iya.